Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat strudel pisang ekonomis tapi rasanya enak banget. Ini dijamin untuk ide jualan sangat laris banget. Hasilnya akan memuaskan sekali karena di sini juga kita tidak menggunakan korslet ataupun kulit pastry yang instan. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Pertama kita akan buat bahan kulit A. Ini adalah margarin yang dicampur dengan butter dan tepung terigu protein rendah. Untuk yang berjualan, kalau untuk harga ekonomis kalian tidak perlu mencampurnya dengan butter. Boleh margarin seluruhnya. Di sini Mama Eji menggunakan margarinnya Blue Band ataupun Mother Choice, itu udah lumayan ya. Kemudian tambahkan dengan garam agar rasanya lebih gurih. Nah, ini terus kita aduk. Terus diaduk. Jadi untuk bahan kulit ini kita hanya sebenarnya menggunakan 3 bahan ya, margarin, tepung, dan air. Kalau untuk gula dan garam itu sebagai perasa, tapi tentunya lebih enak kalau kita tambahkan dengan gula dan margarin. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, dia nggak terlalu melekat ya teksturnya itu. Sekarang kita pipihkan dengan menggunakan plastik, dirapikan seperti ini ya. Kurang lebih ketebalannya mencapai 1 cm dan ini sebaiknya akan kita simpan di dalam kulkas agar lebih kaku. Nah, gunanya untuk mempermudah pekerjaan kita selanjutnya. Bisa juga sih nggak ditaruh di kulkas, cuman harus hati-hati nanti dalam pencampuran. Oke, lanjut. Bahan kulit berikutnya tepung terigu protein rendah, kemudian margarin. Ini Mama Eji nggak campur agar lebih kokoh, dan 4 sendok makan gula pasir, juga air. Nah, juga kalian harus memperhatikan ya takarannya. Ya walaupun kita sama takarannya itu udah sesuai, tapi terkadang kelembapan tepung itu berbeda. Jadi sebaiknya kalian kalau masih ragu-ragu dalam mencampurkan air itu secara bertahap sehingga nggak terjadi adonan yang terlalu lunak ataupun juga terlalu keras. Nah, ini kita campurkan dulu terigu, gula pasir, dan margarin. Kalau udah tercampur rata seperti itu, masukkan airnya. Nah, kalau ini kan Mama Eji udah sering buatnya ya, jadi Mama Eji langsung gunakan seluruh air. Nah, ini akan kita haluskan. Paling senang menggunakan gula pasir karena dengan gula pasir ini kita bisa mengukur tingkat kehalusan dari adonan. Jadi ini terus kita uleni, nggak terlalu lama sih, kurang lebih 1 menitan. Kalau udah nggak terasa lagi buliran gula pasirnya dan udah terasa lunak seperti tanah lempung ya. Dan ini akan kita istirahatkan pada suhu ruang kurang lebih 30 menit. Lanjut, kita siapkan bahan isian. Di sini Mama Eji menggunakan pisang raja. Nanti pisang rajanya disesuaikan aja. Ini Mama Eji buat 6, satu pisang itu dibagi 4. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Dan ini akan kita pan setidaknya sampai setengah mateng. Ini manis dari pisangnya itu akan lebih cetar ya, lebih enak gitu. Lalu ini udah mateng, kita salin pada wadah dulu dan akan kita tambahkan dengan kurang lebih 2-3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan SKM atau susu kental manis. Nah, di sini juga letak kenikmatan dan kelezatan strudel pisang ini. Jadi dari rasa manis gula, pisang, dan susu ya, itu akan lebih enak banget. Kalau udah kita campur, sekarang kita beralih ke bahan adonan B. Ini kita timbang dulu dan akan Mama Eji bagi menjadi 2 bagian karena papan kerjanya nggak cukup ya. Jadi disesuaikan aja dengan luas papan kerja kalian. Kalau luas papan kerja itu sesuai, nanti hasil dari adonan ini juga akan maksimal, nggak terlalu ketebelan gitu. Dan kita juga mengerjakannya jauh lebih mudah. Ini kita pipihkan dulu, kita tekan berlahan aja, rolling berlahan, kurang lebih nggak sampai 1 cm, nggak terlalu ketipisan juga. Dan itu yang dari kulkas tadi ini udah kaku. Nah, disinilah akan mempermudah kerja kita. Ini kita bagi 2 dulu. Adonan yang pertama tuh seperti ini ya. Jadi memindahkannya juga mudah. Kalau kita nggak letakkan di kulkas sih agak lunak-lunak gitu. Sekarang kita selimuti dulu seluruh permukaannya dan kita tepuk-tepuk seperti itu, tepuk-tepuk ringan.
Lalu kita rolling pin kembali. Nih kalau ada gelembung udaranya agar nggak pecah, kalian tepuk-tepuk dulu dengan tangan gitu. Kemudian kita rolling perlahan. Ini masih yang tipis ya, jadi rollingnya perlahan. Nih sampai gelembung udaranya itu udah nggak ada lagi, adonan yang pertama dan kedua udah menyatu. Nih selebar-lebar seluas-luasnya, kurang lebih 1 cm. Sekarang kita lipat jadi 2 bagian. Kita lipat ini agar lapisannya berlapis-lapis ya. Semakin banyak kalian melipat ya semakin berlapis, tapi maksimal 3 kali lipatan udah cukup. Ini lipatan yang pertama. Tuh kalau udah kita tepuk-tepuk lagi sedikit agar gelembung udaranya nggak terjebak dan tidak pecah. Kemudian kita tekan-tekan dengan rolling pin. Nih agak ditekan, perlahan aja. Dan kita lakukan lipatan yang kedua. Seperti ini, kalian bisa lihat aja. Nah, ini masih kita rolling perlahan. Adonan ini tidak akan pecah kalau kalian itu melakukannya dengan hati-hati ya. Nah, kemudian kalau udah agak menebal itu kita tekan-tekan rolling pinnya. Kalau udah ditekan-tekan, lalu kita gilas perlahan. Nah, ini lipatan yang ketiga. Ditepuk-tepuk lagi. Memang mengerjakannya ya tetap harus perlahan. Dan akan kita istirahatkan kurang lebih 20 menit agar adonan ini lebih mudah lagi kita nih ditekan-tekan. Kita pipihkan. Karena tadi pastinya kalau udah 3 kali lipatan itu agak membel gitu loh. Nih ditekan-tekan perlahan. Jadi nggak langsung di rolling ya, ditekan dulu kemudian kita rolling perlahan. Ini akan mengurangi resiko pecahnya adonan. Nah kalau udah persegi memanjang gini, ini Mama Iji potong jadi berapa? 7 kali 14 bagian. Jadi setengah bagian kita dapatkan 14. Nih ketebalannya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan tidak melekat-lekat ya walaupun bertumpuk-tumpuk gitu. Sekarang ambil satu bagian, kita rolling tipis aja, pipihkan, jangan ditekan. Ya, seperti ini. Untuk lebarnya ya disesuaikan dengan panjangnya pisang. Ini kurang lebih berapa ini? 10 cm, 10 kali 8 ya. Jadi harus kalian sesuaikan juga dengan lebarnya adonan yang kalian dapat. Tapi kurang lebih setengah bagian itu dapatkan 14 potong. Nah, masukkan pisang dan taburan keju. Kenapa di sini Mama Iji kejunya itu diparut agar nanti hasilnya lebih lumer bagian dalam. Dan sekarang sisanya kita potong serong seperti itu tapi tidak terputus. Jangan lupa di bagian sisi kiri kanannya ini juga tetap harus dijepit. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, ini baru setengah bagian adonan ya. Kita dapatkan 14 potong, kemudian lanjut dengan setengah adonan berikutnya. Caranya juga sama. Nih, coba kita ulang dulu. Jadi rollingnya tipis perlahan aja. Di setengah bagian bawah yang akan kita beri isian boleh kalian agak lebih tekan, boleh ditipiskan. Bagian atasnya itu slow aja, jadi agak lebih tebal sedikit. Kalau kalian ingin mendapatkan lapisan yang berlapis-lapis. Kemudian ini isian kedua Mama Iji taruh selai coklat dan batangan keju. Jangan lupa di kiri kanannya itu dijepit, ditutup. Kemudian potong-potong tidak terputus dan gulung deh. Ini dia hasilnya, udah jadi semuanya. Udah banyak banget. Jadi dapatnya 28 buah. Oh ya, untuk letaknya nggak apa-apa, nggak masalah kalau kita rapat seperti ini ya. Nah, kemudian akan kita olesi dengan kuning telur. Mama Iji dalam satu resep ini menggunakan 1 kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok teh 1 sendok teh SKM. Ini udah cukup, pas untuk semua adonan ini. Kalau udah diolesin semua, untuk sentuhan yang terakhir biar cakep kita taburi dengan serpihan keju. Jadi kejunya diparut yang paling halus banget. Ini opsional aja, tapi tampilannya akan lebih cantik. Nah, jangan lupa sebelum kita panggang, oven udah kalian panaskan dulu kurang lebih 15 menit sebelumnya ya. Dan ini udah siap kita oven. Oh ya, adonan ini menunggu nggak masalah ya. Asalkan kalian tutup dengan plastik aja kalau buatnya banyak. Gak apa-apa.
Nah, ini akan kita oven dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas dan bawah, kurang lebih selama 30 atau sampai 35 menit atau sampai matang kecoklatan garing sesuai dengan oven yang kalian gunakan tentunya, karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda. Jadi kalian harus tahu suhu oven kalian masing-masing ya. Nah, ini dia hasilnya, sangat garing. Ini strudel pisang yang garing ya. Bagian dalamnya itu ya lembut tapi cenderung lebih garing. Nih, seperti ini. Untuk lapisannya juga dapet. Yang pasti rasanya garing, renyah, dan bercampur dengan ada kelembapan di bagian dalamnya karena tadi kita isiannya juga ada selai coklat dan keju yang diparut. Nih, seperti ini hasilnya. Tuh, ini enak banget dan sangat rekomen untuk ide jualan. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.